Sebuah kartu yang jatuh dari langit langsung menyapu seluruh dunia. Ketika semua orang tidak peduli, aku malah menganggapnya sebagai harta karun dan memungutnya satu persatu. Semua ini karena tak lama lagi hujan bola darah akan turun. Saat itu, monster darah pemakan manusia yang tak terhitung jumlahnya akan keluar dari sana. Pada saat yang sama semua makanan dan sumber air di dunia, serta berbagai macam persediaan akan kehilangan semua fungsi aslinya. Untuk bisa bertahan hidup di hari kiamat, hanya bisa mengandalkan berbagai persediaan yang didapat dari kartu, serta berbagai bakat dan keterampilan. Namun sebagai seorang yang terlahir kembali aku tahu, malam ini jam 12 akan turun kartu gelombang pertama. Aku pun segera bergegas keluar rumah untuk melakukan semua persiapan. Saat waktu menunjukkan pukul 12, terdengar suara dengungan yang seolah berasal dari luar planet. Kemudian turun hujan yang sangat deras. Yang berbeda dari biasanya adalah, dulu hujannya adalah air hujan. Sedangkan hujan sekarang adalah kartu-kartu seukuran kartu remi. Saat ini para penduduk di sekitar jalan pedestrian berbondong-bondong keluar rumah, menatap hujan kartu dengan tatapan penuh kebingungan. Sedangkan aku dengan gilanya memunguti kartu, tanpa memilih-milih sama sekali. Tak peduli apapun warna kartunya semua langsung kumasukkan ke dalam tas. Semua ini adalah sumber daya strategis yang sangat penting, dapat meningkatkan tingkat kelangsungan hidup di akhir zaman secara maksimal. Tepat pada saat ini, terlihat di tengah hujan kartu yang turun dari langit, ada sebuah kartu yang berkelap-kelip. Cahaya warna-warni melayang di depan. Kartu legendaris berwarna. Aku menelan ludah dalam-dalam dan bergegas menuju kartu legendaris itu. Akhirnya dapat juga. Dengan satu lompatan aku memegang kartu berwarna itu dengan erat di telapak tanganku. Segera setelah itu, hujan kartu berlangsung selama 1 jam dan akhirnya berhenti. Dan aku berhasil mengisi penuh 13 tas dengan kartu. Melihat tas gunung yang menggembung di ruang penyimpanan mobil van. Bohong kalau bilang tidak bersemangat. Saat ini semakin banyak orang keluar untuk memungut kartu. Untuk menghindari perhatian, aku langsung pergi meninggalkan jalan pedestrian dengan mobil, menuju hotel yang sudah kupesan sebelumnya. Setelah kiamat tiba barulah kartu-kartu ini akan menunjukkan fungsinya. Sekarang tinggal menunggu matahari terbit. Aku berbaring di tempat tidur menarik napas dalam-dalam lalu tertidur. Pukul 8 keesokan paginya, langit yang tadinya biru tiba-tiba menjadi gelap. Ribuan bola darah jatuh dari langit. Makhluk humanoid berdarah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bola darah, bergegas menuju orang terdekat. Saat ini aku diam-diam menurunkan tirai dengan ekspresi sangat tenang. Pemandangan di luar jendela bagiku yang berada di akhir zaman. Sebagai penyintas yang telah hidup selama 5 tahun, ini hanyalah permulaan. Ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai hidangan pembuka. Kemudian aku mengeluarkan 2 kartu berwarna, dan membalik salah satunya. Di tengah cahaya warna-warni aku melihat tulisan yang tertera di kartu. Bakat tubuh pemulihan super, membuat pemiliknya menjadi tubuh pemulihan super. Luka dapat sembuh sendiri dalam waktu yang sangat singkat. Aku merobek kartu berwarna itu. Tiba-tiba hawa panas menyebar ke seluruh tubuhku. Melihat ini sudut bibirku sedikit terangkat. Tidak buruk. Segera setelah itu aku membalik kartu legendaris kedua. Barang rumah aman. Rumah aman. Menempati area seluas 200 meter persegi. Rumah pribadi dengan halaman sendiri. Memiliki penghalang pertahanan absolut. Mampu menahan serangan sekelas bom hidrogen. Meskipun rumah aman memiliki pertahanan yang sangat kuat, tapi ada satu kelemahan besar, yaitu tidak bisa dipindahkan. Saat ini aku tidak berencana untuk menetap di satu tempat. Aku menyimpan kartu rumah itu dengan baik. Kemudian aku mengeluarkan 10 kartu emas lagi. Secara keseluruhan, kualitas kartu emas kali ini sangat tinggi. Baik itu kekuatan super maupun petarung tinju berat. Semuanya termasuk bakat papan atas di antara kartu emas. Tiba-tiba pintu kamar didobrak terbuka. Terlihat seorang wanita berpakaian lusuh jatuh ke dalam. Di belakangnya ada 3 monster darah. Wanita muda itu berteriak sambil mengulurkan tangannya. Tolong. Melihat itu aku maju dan menyelesaikannya dengan 3 pukulan. Wanita itu tertegun ketakutan, menatap nanar ke arah 3 mayat berdarah. Dia terjatuh dan butuh waktu lama untuk sadar. Terima kasih ya. Aku sedikit tertegun melihat wanita di hadapanku. Lin Wanner. Wah, kebetulan sekali. Tidak kusangka aku bertemu dengannya di hari pertama kiamat. Sebenarnya Lin Wanner pernah menyelamatkan nyawaku. Di kehidupanku yang lalu aku mendapatkan bantuan dari wanita ini. Aku baru bisa bertahan hidup. Kemudian komunitas tempat kami tinggal diserang oleh gerombolan monster. Sejak saat itu aku tidak pernah melihatnya lagi. Saat ini Lin Wanner tertegun. Kamu kenal aku? Seorang bintang besar. Tentu saja aku kenal. Saat ini suasana hati Lin Wanner tidak begitu tegang lagi. Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Benda apa ini semua? Setelah aku menjelaskan secara singkat aku pun mengalihkan pembicaraan. Aku menunjuk ke tumpukan tas gunung itu. Ada puluhan ribu kartu dan aku hanya sendirian. Kalau mau disortir bisa sampai kapan tahu. Terlalu membuang-buang waktu. Kebetulan aku sedang butuh bantuan. Kamu mau bergabung dengan timku? Tugasmu sangat sederhana. Cukup bantu aku menyortir kartu-kartu ini. Dan aku yang akan bertanggung jawab atas keselamatan dan makananmu. Sekarang di luar sangat kacau dan ada banyak monster. Dan pria di hadapannya ini jelas mengetahui sesuatu.
Bersamanya pasti akan sangat aman. Dia langsung mengangguk setuju. Kemudian Lin Waner segera membuka tas gunung itu dan menumpahkan semua kartu di dalamnya. Sesuai petunjukku dia pun mulai menyortirnya. Tak lama kemudian Lin Waner sambil menggoyangkan sebotol air mineral bergumam pada dirinya sendiri. Aneh, kenapa air ini sama sekali tidak menghilangkan dahaga ya? Air dan juga makanan semuanya sudah tidak berguna. Aku menunjuk kartu putih di kasur yang sudah dibagi beberapa jenis. Kita harus mencarinya dari kartu. Temukan kartu air lalu robek saja. Detik berikutnya, Lin Waner mengeluarkan sebuah kartu air dan merobeknya. Benar saja sebotol kecil air muncul di tangannya. Sungguh ajaib. Lin Waner terkagum-kagum. Kemudian dia meminumnya sekali teguk lalu mengelap mulutnya dan lanjut merapikan kartu. Menjelang jam 12 siang, jalanan yang tadinya sepi, tiba-tiba muncul satu tim yang terdiri dari manusia. Di belakang mereka ada belasan pemuda dan pemudi. Setiap orang membawa weki. Para suehu di sekitar menyadari ada aktivitas manusia. Seketika mereka mengaum dan menyerbu. Namun kekuatan tempur tim kecil ini bukan main-main. Puluhan suehu bahkan belum sempat mendekat sudah ditebas hingga berkeping-keping. Begitu para suehu di sini tumbang, Lin Waner yang menonton dari jendela tidak tahan untuk berteriak. Hebat sekali. Di dalam, kami di sini. Tolong, aku mengerutkan kening. Saat ini sudah terlambat untuk melakukan apapun. Karena pandangan tim itu sudah serentak menoleh ke sini. Tim itu tiba di dalam lobi hotel. Zhou Wen terlihat sangat antusias dan memperkenalkan diri. Lin Waner, aku penggemarmu. Tidak kusangka kamu sedang dinas di kota Sing. Saat itu Lin Waner bertanya dengan sopan. Halo, kalian mau pergi kemana? Tentu saja membunuh para suehu dan mengambil kartu. Di dalam tubuh para suehu itu ada kartu. Kalau beruntung bisa dapat kartu skill biru. Peluang bertahan hidup akan jauh lebih tinggi. Nona Lin mau ikut dengan kami. Kami sangat kuat. Tidak perlu. Kami bisa melindungi diri kami sendiri. Kita kembali. Aku memberi isyarat dan berbalik untuk pergi. Zhou Wen mengangkat alisnya. Tunggu sebentar kawan. Aku penasaran apa semalam kamu mendapatkan kartu. Kalau kartu sih aku punya beberapa. Aku mengeluarkan belasan kartu perak dari bajuku. Membuat mata semua orang nyaris copot melihatnya. Wah, tidak disangka ini mangsa empuk ya. Sebanyak ini. Zhou Wen menelan ludah lalu raut wajahnya berubah. Matanya penuh dengan keserakahan. Kamu sendirian punya kartu sebanyak ini juga tidak ada gunanya. Lebih baik berikan pada kami. Biar kami yang bantu menyimpannya untukmu. Aku pun mengangguk. Coba tebak, kenapa kartu-kartu perak ini aku bawa-bawa di badan dan tidak aku gunakan sendiri? Apa maksudmu? Zhou Wen tertegun. Aku mengepalkan tinjuku. Maksudnya adalah, kalian semua akan mati. Hahaha, kami ada sebanyak ini. Ucapan Zhou Wen belum selesai. Pandangannya sudah gelap. Lalu dia benar-benar kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Saat ini semua orang tercengang. Anak muda di depan mereka ini hanya menggunakan satu pukulan untuk menghancurkan kepala Zhou Wen. Padahal Zhou Wen punya bakat tingkat perak loh. Bahkan tidak ada kesempatan sedikit pun untuk melawan. Kemudian aku mengeluarkan sebuah kartu emas dan merobeknya. Seketika muncul sebilah pedang hitam dengan aura jahat di tanganku. Sekarang giliran kalian. Sekalian untuk mencoba setajam apa pedang ini. Kami tidak memprovokasimu. Kami tidak mau melawanmu. Kami akan segera pergi dari sini. Terlambat, aku tidak menghiraukannya, mengayunkan pedang hitam dan menerjang ke kerumunan. Seketika jeritan terdengar di mana-mana. Sejak aku mulai menyerang sampai semua anggota tim mati. Totalnya hanya memakan waktu kurang dari 2 menit. Saat ini Lin Waner melihat potongan tubuh di mana-mana. Tidak tahan lagi dan langsung berlutut lalu muntah-muntah. Dia tidak pernah menyangka, pria yang terlihat sopan dan terpelajar di depannya ini. Ternyata serangannya begitu kejam dan tanpa ampun. Setelah selesai muntah jangan lupa geledah mayatnya. Bawa kartunya ke sini untukku. Setelah berbicara aku memasukkan pedangku ke sarungnya dan berbalik naik ke atas tanpa menoleh. Sekitar 10 menit kemudian, Lin Waner muncul kembali di hadapanku sambil membawa puluhan kartu. Lin Waner meminta maaf dengan nada menangis. Maafkan aku tidak akan banyak bicara lagi lain kali. Aku tersenyum dan menunjuk berbagai kartu di dalam tas gunung. Lanjutkan saja pekerjaanmu. Kalau aku menyalahkanmu, aku sudah menebasmu juga. Lagi pula, akhir dunia baru saja dimulai. Tidak banyak orang yang bisa beradaptasi secepat itu. Kemudian dalam beberapa jam berikutnya, kami melewati beberapa kelompok manusia lainnya secara berturut-turut. Dan Lin Waner yang sudah belajar dari pengalaman sebelumnya, dengan cerdas belajar untuk diam. Saat senja, angin membawa desisan mayat hidup dari kejauhan. Sudah waktunya untuk beraksi. Aku bergumam pada diri sendiri dan melemparkan 5 kartu perak pada Lin Waner. Ini, Lin Waner tidak mengerti. Sebelum kau pergi berburu denganku, gunakan dulu kelima kartu ini. Lin Waner membalik kartu perak satu persatu. Dia menemukan bahwa kelima kartu ini tanpa terkecuali adalah skill pendukung. Meskipun Lin Waner keras kepala, dia adalah orang yang cerdas. Pantas saja kamu begitu lama membolak-balik kartu perak. Ternyata kau berencana menjadikanku sebagai support. Aku tertawa dan berkata, kau tidak mengerti, kan? Menjadi support itu justru bagus. Tidak hanya bisa memberikan keuntungan besar bagi orang di sekitarmu, tapi juga memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri.
Kalau kau ditangkap oleh tim lain, mereka tidak akan tega membunuhmu. Kalau kau benar-benar tidak mau menjadi support, aku akan mencarikanmu satu set bakat tipe tempur yang baru. Biar kau bertarung jarak dekat dengan mayat hidup. Lin Wanner menggelengkan kepalanya berulang kali. Jangankan pertarungan jarak dekat, hanya bau busuk dari tubuh mayat hidup saja sudah membuat dirinya yang sedikit fobia kuman merasa mual. Setelah mempelajari skill, Lin Wanner melihat kartu-kartu yang tertata rapi di atas tempat tidur dan bertanya, tapi kalau kita keluar, kartu-kartu ini bagaimana? Aku menggoyangkan kartu emas di tanganku. Pindahkan saja semua kartunya ke dalam mobil. Selesai bicara aku memindahkan belasan tas gunung ke depan pintu hotel. Aku merobek kartu emas mobil RV dan melemparkannya ke depan. Hanya terdengar suara keras. Sebuah mobil RV ukuran sedang tiba-tiba muncul. Lampu di dalam RV terang benderang seperti siang hari. Lin Wanner dengan teratur terus menyortir kartu-kartu itu. Yin, kita mau pergi kemana? Menurutku, kita sudah punya begitu banyak kartu. Cukup untuk dipakai 1 atau 2 tahun. Tidak perlu mengambil risiko lagi kan? Mencari tempat untuk bersembunyi adalah cara terbaik. Aku menggoyangkan jariku. Bersembunyi sampai akhir. Saat sumber daya habis pasti akan mati. Kalau mau bertahan hidup jangka panjang di akhir dunia harus aktif mencari perbekalan. Dan mempersenjatai diri semaksimal mungkin. Kamu tahu kenapa aku memilih beraksi di malam hari? Lin Wanner menggelengkan kepala. Yin, penguasa darah di malam hari lebih ganas. Kualitas kartu yang dijatuhkan lebih tinggi. Selain itu di malam hari akan muncul sejenis monster baru. Monster baru, Yin itu apa? Lin Wanner tiba-tiba merasa kulit kepalanya menegang. Secercah rasa takut muncul dari lubuk hatinya. Iblis malam, kecepatannya tinggi, kekuatannya besar, pertahanannya kuat. Kecuali matanya tidak bisa melihat. Atribut lainnya pada dasarnya sudah maksimal. Setelah Lin Wanner mendengar penjelasanku tentang iblis malam, dia langsung terpaku. Kalau iblis malam begitu menakutkan, kenapa kita masih mau cari masalah dengannya? Risiko tinggi berarti keuntungan besar. Paling jelek iblis malam bisa menjatuhkan kartu perak. Kalau beruntung bisa dapat kartu emas bahkan kartu pelangi legendaris. Tapi bukannya kamu bilang dia sangat kuat? Tim bersenjata lengkap yang terdiri dari belasan orang saja tidak bisa mengalahkannya. Iblis malam memang sangat kuat. Aku juga tidak lemah. Kita sudah hampir sampai. Nanti kamu bersembunyi saja di dalam mobil dan nyalakan aura. Saat ini, lampu di area perumahan berkedip-kedip. Di tanah kosong yang luas ada 10 zombie. Mereka sedang dengan ganas menggigit mayat. Di antara kerumunan zombie, ada seekor monster raksasa. Tingginya diperkirakan 2-3 meter. Beratnya lebih dari 500 kati. Lin Wanner menutup mulutnya. Matanya melotot lebih besar dari lonceng tembaga. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana manusia bisa menang melawan monster seperti ini. Selanjutnya, aku mematikan lampu mobil dan mencabut kuncinya. Mengambil pedang hitam Zanjin dengan satu tangan dan berjalan turun. Aku punya banyak cara untuk menghadapi iblis malam. Cara termudah adalah menggunakan serigala hutan Jackie untuk menembak kepalanya dari jarak jauh. Tapi aku sangat ingin menguji sejauh mana kekuatan bertarungku. Yang terpenting adalah, hadiah membunuh dari jarak dekat jauh lebih baik daripada jarak jauh. Ini adalah hasil yang didapat dari pengujian yang cermat di kehidupanku sebelumnya. Mengikuti dari belakang, saat jarak antara kedua belah pihak masih 20 meter, para zombie mencium bau tamu tak diundang. Mereka meninggalkan makanan lezat mereka dan bergegas menyerang dengan raungan. Dengan tenang aku menebaskan pedangku secara horizontal. Dengan tebasan lagi, 5 zombie lainnya terbunuh. Lebih dari 20 zombie bahkan tidak bisa menyentuh ujung bajuku sebelum semuanya dibantai. Iblis malam itu menjulurkan lidahnya dan perlahan berbalik menghadapku. Dibandingkan zombie, ia memiliki kecerdasan tertentu. Instingnya memberitahunya, manusia di depannya ini sangat kuat dan harus dihadapi dengan hati-hati. Aku mengibaskan darah dari pedang hitamku dan mengambil langkah pertama. Iblis malam itu juga bergerak. Ia melompat setinggi 7 hingga 8 meter ke arahku untuk menghancurkanku. Mengayunkan cakarnya yang tajam sepanjang 2 kaki dengan ganas. Aku meluncur dan masuk ke bawah iblis malam itu. Pedang hitam Zanjin menusuk ke atas dengan keras. Tanpa ketegangan apapun, tubuh iblis malam itu tertusuk dan jatuh ke tanah. Tapi ia belum mati, melainkan meronta-ronta di tanah. Mencoba bangkit untuk bertarung lagi. Aku segera maju untuk memberikan pukulan terakhir dan menghabisinya. Segera, hasil rampasan dari pertempuran kecil ini keluar. 9 kartu putih, 4 kartu hijau, Yin, 2 kartu biru, Su, 3 kartu perak, Wu, agak sedikit kumuh. Aku sangat tidak puas, tapi sekarang baru jam 7. Malam ini masih sangat panjang. Selanjutnya aku terus mengemudi maju. Tiba-tiba aku menginjak rem dengan keras. Lin Wanner menyadari pasti telah terjadi sesuatu. Dia bergegas datang. Su, melalui jendela mobil dia melihat pemandangan yang tak akan terlupakan seumur hidupnya. 200 meter di depan, ada sebuah setinggi 5 hingga 6 meter. Sebuah jantung raksasa berlumuran darah terus berdetak. Di sekitar jantung itu ada ratusan monster darah yang berkeliaran tanpa tujuan. Lin Wanner menutup mulutnya. Matanya dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Apa itu? Kode untuk jadi kaya mendadak. Lin Wanner tertegun sejenak dengan ekspresi khawatir.
Bagaimana rencanamu untuk menghadapi benda itu? Kenapa terburu-buru? Saat ini aku duduk di kursi pengemudi, mengamati jantung darah raksasa itu dari kejauhan. Awalnya rencanaku adalah mengemudi ke arah timur, pergi ke kota Hai di sebelah untuk mencari seorang teman. Sayangnya rencana tak berjalan sesuai harapan. Menemukan hal seperti ini di persimpangan jalan. Sebuah jantung darah raksasa yang akan bermetamorfosis. Tentu saja aku tidak rela untuk pergi. Kau harus tahu, tingkat drop kartu dari jantung darah yang telah bermetamorfosis lebih dari 10 kali lipat lebih tinggi dari monster malam jantung darah biasa. Namun satu-satunya masalah sekarang adalah, aku tidak tahu harus menunggu berapa lama sampai jantung darah itu bermetamorfosis. Waktu berlalu perlahan. Dalam sekejap mata beberapa jam telah berlalu. Para monster darah yang tadinya lesu itu tiba-tiba sepertinya menemukan sesuatu. Mereka meraung dan menyerbu ke sisi kanan persimpangan. Detik berikutnya, terdengar serangkaian suara tembakan yang rapat. Gerombolan monster itu hancur berkeping-keping seperti kain lap.